Halo, perkenalkan nama saya Febrianti Gasela. Saya dari Universitas Kristen Indonesia dari program studi Pendidikan Fisika angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger. Dalam mekanika kuantum, persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika, di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel. Nah, persamaan Schrödinger ini diajukan oleh fisikawan yang bernama Erwin Schrödinger pada tahun 1925 dan mempublikasikannya pada tahun 1926. Erwin Schrödinger memperoleh hadiah Nobel Fisika pada tahun 1933 berkat karyanya. Nah, persamaan ini berbentuk persamaan diferensial dengan tipe persamaan gelombang yang digunakan sebagai model matematika dari pergerakan gelombang. Nah, dalam mekanika klasik, hukum kedua Newton yang digunakan itu adalah F sama dengan M dikali A. Digunakan untuk membuat prediksi matematika, di mana jalur sebuah sistem akan mengikuti sejumlah kondisi awal yang diketahui. Sedangkan dalam mekanika kuantum itu sendiri, analogi dari hukum Newton adalah persamaan Schrödinger untuk sistem kuantum. Biasanya atom, molekul, dan partikel subatomik yang bebas terikat maupun terlokalisasi. Nah, persamaan ini bukan persamaan aljabar, melainkan secara umum adalah persamaan diferensial parsial linear, menjelaskan perubahan waktu dari fungsi gelombang sistem. Nah, fungsi gelombang adalah dasar bagi postulat mekanika kuantum. Nah, persamaan Schrödinger ini dapat diturunkan berdasarkan fakta bahwa operator perubahan waktu haruslah kesatuan. Oleh karena itu, harus dihasilkan oleh eksponensial dari sebuah operator self-adjoint. Itu adalah Hamiltonian kuantum. Nah, persamaan Schrödinger itu adalah H dikali T, psi dikali T sama dengan I bar do per do T, psi dikali T. Nah, di sini ada penurunan persamaan Schrödinger, persamaan Schrödinger non-relativistik, dan juga persamaan Schrödinger relativistik. Nah, persamaan ini diperoleh dari energi, di mana E sama dengan K dikali V. Nah, K di sini adalah energi kinetik dan V di sini adalah energi potensial. Nah, sama dengan 1/2 M V kuadrat ditambah V. Sama dengan 1/2 M dikali P kuadrat per M kuadrat ditambah V. Nah, dari penurunan rumus ini, M dengan M kuadrat itu bisa dimatikan 1. Jadi, hasilnya itu 1/2 P kuadrat per M ditambah V. Nah, hasilnya itu E sama dengan P kuadrat 2M ditambah V. Nah, V itu sendiri adalah punya momentum, di mana P sama dengan M dikali V. P kuadrat sama dengan M kuadrat V kuadrat. Nah, V kuadrat sama dengan P kuadrat per M kuadrat. Nah, partikel
memiliki sifat gelombang, di mana Psi sama dengan P kuadrat per 2M Psi ditambah V Psi, di mana masing-masing dikalikan dengan fungsi gelombang dalam mekanika kuantum. Nah, di sini kita akan bahas tentang persamaan Schrödinger non-relativistik, di mana fungsi gelombang Psi sama dengan A E pangkat I dikali Kx dikurang omega T, di mana ini itu bergantung pada posisi. Nah, di mana do Psi per do X sama dengan I K A E pangkat I dikali Kx dikurang omega T. Do kuadrat Psi per do X kuadrat sama dengan I kuadrat K kuadrat dikali AE pangkat I Kx dikurang omega T. Nah, do kuadrat Psi per do X kuadrat sama dengan min K kuadrat Psi. Nah, dengan K sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan H per P. K sama dengan 2N per P. K sama dengan P per H bar. Jika H per 2pi sama dengan H bar. Nah, sehingga diperoleh do kuadrat Psi per do X kuadrat sama dengan min K kuadrat Psi. Nah, do kuadrat Psi per do X kuadrat sama dengan min P kuadrat per H bar kuadrat dikali Psi. H bar kuadrat do kuadrat Psi per do X kuadrat sama dengan min P kuadrat Psi. Nah, P kuadrat Psi sama dengan min H bar do kuadrat Psi per do X kuadrat. Nah, dari persamaan di atas diperoleh E Psi sama dengan P kuadrat Psi per 2M ditambah V Psi. Nah, persamaannya itu adalah E Psi sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat Psi per do X kuadrat ditambah V Psi. Nah, jadi ini adalah persamaan Schrödinger non-relativistik. Nah, yang selanjutnya itu persamaan Schrödinger relativistik. Nah, di sini ada fungsi gelombang Psi sama dengan A E I pangkat I dikali Kx dikurang omega T. Nah, di mana do Psi per do X. Nah, di sini itu kita mencarinya fungsi gelombang ini diturunkan terhadap waktu. Nah, do Psi per do T sama dengan min I omega Psi. Nah, do Psi per do T sama dengan min I E per H bar Psi I per I, di mana do Psi per do T sama dengan min I kuadrat per I H bar E Psi. Nah, do Psi per do T sama dengan min dikali min 1 per I H bar E sama dengan Psi.
do psi per do t sama dengan E psi per I habar. E psi per sama dengan I habar do psi per do t. Nah, untuk hasilnya itu sendiri kita peroleh I habar do psi per do t sama dengan min I habar kuadrat per 2M dikali do kuadrat psi per do x kuadrat ditambah V dikali V psi. Nah, di mana omega sama dengan 2pi F, E sama dengan H dikali F, F sama dengan E per H sama dengan omega 2V dikali E per H. Jika H per 2pi sama dengan H bar, omega sama dengan E per H bar. Nah, sekian materi mengenai persamaan Schrödinger yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.